Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak dikasih kursi, melainkan berdirinya kami di sini akan menjelaskan materi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ayu Budi Pekerti, nomor absen 2. Saya Nur Teti, nomor absen 18. Saya Rizka Nur Aziza, nomor absen 23. Saya Syafik Awaludin Anwar, nomor absen 24. Saya Umi Azizah, nomor absen 29. Negara Singapura memiliki luas sebesar 728,6 km persegi. Letak astronomisnya berada pada 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 30 lintang utara dan 103 derajat 38 bujur timur sampai 104 derajat 25 bujur timur. Batas wilayah batas negara di sebelah utara dan barat berbatasan dengan Malaysia dan Selat Johor, serta di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Laut Cina. Negara Singapura memiliki iklim tropis. Gunung yang ada di Singapura yaitu Bukit Timah. Lokasi gunung tertinggi di Singapura, Bukit Timah ini merupakan cagar alam yang ukurannya cukup kecil dan dengan luasnya hanya sekitar 1,64 km persegi dan berada di dekatnya geografis negara Singapura. Hanya 12 km saja dari Downtown Core dan distrik bisnis sentral yang ada di Singapura. Meski ukurannya sangat kecil, namun Bukit Timah ini dianggap menjadi salah satu daerah yang alami yang sangat produktif di Singapura. Keberadaan hutan lindung yang dimilikinya ini bahkan secara resmi sudah dinyatakan sebagai Taman Warisan ASEAN sejak 18 Oktober 2011 silam. Pegunungan yang ada di Singapura yaitu Pegunungan Selatan atau Ken. Pegunungan Selatan adalah taman hijau terbuka seluas 9 km yang berada di Singapura yang menghubungkan Taman Puncak Faber, Taman Puncak Telok Blanc, dan Taman Gunung Ken. Daerah ini adalah rumah bagi tanaman dan hewan serta memiliki sejumlah spesies capung. 2. Suku penduduk Singapura terdiri dari mayoritas etnis Tionghoa 77,3%, etnis Melayu yang merupakan penduduk asli 14,1%, dan etnis India 7,3%, dan etnis lainnya 1,3%. Ras orang Singapura adalah warga negara dari negara kota Singapura, sebuah negara multiras dan multikultural dengan etnis Tionghoa, India, dan pribumi Melayu yang secara historis membentuk sebagai besar populasi yang berasal dari berbagai kelompok etnis dari Tiongkok, India, dan Kepulauan Melayu. Angka pertumbuhan penduduk Singapura populasi 1950 sampai 2022 tahun orang MNAI data populasi Singapura dilaporkan sebesar 5,6 orang pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 5,5 orang untuk 2021. Data populasi Singapura diperbarui tahun dengan rata-rata 2,7 orang dari 1950 sampai 2022. Dan 73 observasi data ini mencapai angka tertinggi sebesar 5,7 orang pada 2019. Dan rekor terendah sebesar 1,0 orang pada 1950. Data populasi Singapura tetap berstatus aktif di AIDS dan dilaporkan oleh AIDS. Data dikategorikan dalam Global Economic Monitor World Trend Plus Stable Population Annual. Jumlah penduduk pada Juni 2022 lalu, National Population and Talent Division Singapura melaporkan populasi negara ini mencapai 5,64 juta. Jumlah itu meningkat 3,4% dan setelah 2 tahun terakhir mengalami penurunan. Populasi Singapura sendiri terdiri atas warga negara dan penduduk tetap berjumlah 4,7 juta atau meningkat dari 3,99 juta bulan Juni 2021 lalu. Sedangkan mereka yang masuk dalam kategori bukan penduduk berjumlah 1,56 juta dikutip dari Channel News Asia Selasa 27 September 2022.
Populasi warga mengalami peningkatan 1,6% dari 3,5 juta pada Juni 2021. Tercatat bulan Juni tahun ini mencapai 3,55 orang juta. Meningkat ini nampaknya disumbang terutama karena pelonggaran pembatasan perjalanan COVID-19. Ini membuat semakin banyak penduduk yang dari luar negeri selama 12 bulan atau lebih kembali ke Singapura. Jumlah non-penduduk juga bertumbuh 6,6% dari Juni tahun lalu. Sebab adanya pemulihan tingkat pekerja asing di negara itu setelah pembatasan perjalanan di Singapura dilonggarkan. Begitu jumlahnya masih di bawah Juni 2019 atau era pra-pandemi sebanyak 1,68 juta. Namun pertumbuhan ini belum mencapai angka sebelum pandemi COVID-19 lalu. Pada tahun 2019 tercatat penduduk Singapura sebanyak 5,7 juta, sementara itu selama 2017 sampai 2022 lalu pertumbuhan penduduk Singapura mengalami pelambatan dibandingkan periode 5 tahun sebelumnya. Laporan itu menyebutkan tingkat pertumbuhan gabungan untuk populasi antara Juni 2017 hingga Juni 2019 sebesar 0,8%, belum termasuk efek COVID-19 pada tahun periode Juni 2019 hingga Juni 2021. Angka itu masih lebih rendah antara Juni 2012 hingga Juni 2017 mencapai 1,1%. Singapura juga mengalami peningkatan pernikahan warga negara dari tahun 2021 yakni 23,433 pernikahan tahun lalu atau meningkat 20,6% pada 2020 dan juga tahun 2019 sebanyak 22,165 pernikahan. Peningkatan pernikahan itu menurut lembaga tersebut karena juga pelonggaran pembatasan langkah-langkah keamanan COVID-19 yang progresif. Mata pencarian penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri, target oriented dan kompetisi yang tinggi menyebabkan penduduk Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Singapura bukanlah negara yang kaya sumber daya alam. Danau-danau yang ada di Singapura. 1. Danau Jurong. Danau Jurong adalah sebuah danau sekaligus waduk air tawar seluas 70 hektar yang terletak di wilayah barat Singapura. Danau yang membendung sungai Jurong ini berfungsi sebagai penampung air yang berkontribusi secara langsung pada pasokan air negara. Danau ini terletak di sebelah stasiun MRT Lakeside. Danau Jurong dikelilingi oleh taman yang bisa dikunjungi oleh penduduk sekitar di Jurong Timur dan Jurong Barat sebagai tempat rekreasi. Taman yang dibangun di sekeliling Danau Jurong ini selesai dibangun pada Januari 2006. Terdapat sebuah jalan air dengan panjang 2,8 km yang membentang di sepanjang taman Danau Jurong. Jalan ini bisa digunakan untuk penduduk sekitar untuk melakukan olahraga air. Selain itu, terdapat lintasan lari sepanjang 3,4 km mulai dari jembatan Taman Cina hingga kembali. 2. Danau Marina Bay. Teluk Marina atau Marina Bay ialah sebuah teluk dekat sentral area di daerah selatan Singapura dan berada di sebelah timur dari Downtown Core. Teluk Marina direncanakan menjadi tujuan 24 jam 7 hari seminggu dengan kemungkinan tanpa batas bagi pengunjungnya untuk menjelajahi kehidupan baru, pilihan gaya hidup, bertukar pikiran dan informasi untuk usaha, dan dihibur dengan berbagai jenis rekreasi dan pengalaman budaya. Di sisi terdapat berbagai fasilitas dan infrastruktur yang inovatif seperti terowongan infrastruktur terpadu dibangun dan aktivitas luar biasa mengambil tempat untuk tampil. Danau MacRitchie. Danau MacRitchie adalah reservoir tertua di Singapura. Reservoir selesai pada tahun 1868 dengan menyiramkan air dari tanggul bumi dan kemudian dikenal sebagai waduk penampung atau waduk Thomson. Sebelum awal abad ke-19, sebagian besar pulau utama Singapura ditutupi dengan hutan primer. Segera setelah Inggris mendirikan pemukiman di Singapura pada tahun 1819 dan kemudian komersial mengakar dan permintaan untuk air tawar
Namun itu beberapa dekade sebelum pemasokan air tawar pertama pemukiman didirikan. Lebih dari 1 km persegi hutan primer masih berkembang di Central Catchment Nature Reservoir saat ini, khususnya di sekitar Waduk Macerici. Pohon-pohon karet sisa-sisa perkebunan dari abad ke-19 masih bisa dilihat di sepanjang pinggiran waduk. Kondisi Sosek-Bud. Kebudayaan. Singapura adalah negara yang kaya akan budaya. Kebudayaan Singapura kental dengan aspek keberagaman seperti budaya, etnis, dan agama. Aspek keberagaman menjadi pondasi kebudayaan di Singapura karena di dalamnya terdapat perayaan, tradisi, dan praktik keagamaan sendiri. Contoh-contoh kebudayaan yang ada di Singapura. 1. Singapore Night Festival. 2. Hungry Ghost Festival. 3. Festival Pertengahan Musim Gugur. 4. Ritual Waisak. 5. Festival Sungai Hongbao. 6. Parade Cingai. 7. Festival Tai Pusam. 8. Festival Perahu Naga. Yang kedua ada peninggalan. Peninggalan sejarah Battle Box 2574 Haw Par Villa 889, Lau Pasat Festival Pavilion 1567, Benteng Siloso 708. Pendidikan. Di Singapura, sistem pendidikan mencakup 6 tahun sekolah dasar, kemudian 4 hingga 6 tahun sekolah menengah, dan 1 hingga 3 tahun untuk post-secondary school. Sistem pendidikan Singapura sangat terpusat. Industri. Industri yang menggerakkan perekonomian Singapura. Di antaranya adalah bahan kimia, produk elektronik, logistik, teknik transportasi, dan ilmu biomedis. Industri lain yang menopang perekonomian negara Singapura ini adalah industri jasa keuangan. Industri jasa keuangan di Singapura tumbuh dengan stabil. Ekspor-impor. Ekspor terbesar Singapura adalah perangkat sirkuit, yaitu 43,8 miliar US dollar, dan hasil olahan minyak sebesar 37,7 miliar US dollar, serta komputer sebesar 9,4 miliar US dollar. Sementara impor terbesar adalah minyak mentah, yaitu 17 miliar US dollar, dan kapal kargo 7,66 miliar US dollar.